Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, sungguh sukacita yang luar biasa. Sekalipun saat ini kita beribadah dalam rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Puji nama Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Sebab kita mau katakan, kami sungguh yakin Tuhan, Engkau hadir di sini, Engkau bertata dalam hati dan pikiran kami. Haleluya. Saya mau katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Kami tabiskan ibadah raya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita kepada Tuhan. Kita mau memberikan senyuman yang terbaik hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kita bertepuk tangan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Hari ini
Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dan tiba saatnya, saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita akan dilayani oleh Pendeta Alfred Hololiu. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, bersamamu Bapa, kami mampu melewati semua musim dalam kehidupan kami. Baik susah senang, kami tahu tangan Tuhan terulur memberikan kekuatan untuk kami. Sebab Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau menuntun kami. Engkau menguatkan langkah kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru di dalam kami
mendengarkan firman Tuhan, agar melalui firman Tuhan, iman serta panggilan kami semakin diteguhkan oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada satu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah membangun kebersamaan dalam tubuh Kristus. Membangun kebersamaan dalam tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ketika Yesus ada di Nazaret, yang merupakan tempat kelahiran Yesus, banyak orang yang menolak dia. Banyak orang yang tidak menerima Yesus mengajar firman Tuhan di negerinya sendiri. Namun demikian, Yesus tidak pernah putus asa dalam menyampaikan firman Tuhan. Ia memanggil murid-murid, lalu ia melengkapi mereka dengan kuasa, dan ia mengutus mereka berdua-dua untuk memberitakan kabar baik. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pertanyaan yang sangat sederhana untuk kita renungkan bersama adalah, mengapa membangun kebersamaan dalam tubuh Kristus itu penting? Sekali lagi, pertanyaan yang sangat sederhana untuk kita renungkan bersama terkait dengan tema membangun kebersamaan dalam tubuh Kristus. Mengapa membangun kebersamaan dalam tubuh Kristus itu penting? Nah, saudara-saudara, ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa kebersamaan merupakan wujud kesatuan tubuh Kristus. Rasul Paulus mengatakan itu di dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Rasul Paulus dengan sangat jelas mengingatkan jemaat yang ada di Roma bahwa jemaat adalah satu tubuh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, tentu kita diingatkan bahwa kita adalah satu tubuh. Walaupun mungkin tidak memiliki tugas yang sama, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa melayani bersama-sama. Nah, saudara-saudara yang kekasih, seringkali di gereja saat ini ada tembok-tembok pemisah. Ada kelompok-kelompok yang dibuat dengan tujuan adalah untuk membangun sebuah persekutuan sendiri, untuk membangun kebersamaan sendiri, untuk membangun
kelompoknya sendiri. Nah, saudara-saudara, ini sangat berbahaya. Ketika itu kita biarkan terjadi di dalam tubuh Kristus, maka itu ibarat sebuah benalu yang akan menggerogoti pekerjaan Tuhan di dalam membangun tubuh Kristus. Karena itu sangat penting bagi saudara dan saya untuk bersama-sama memiliki pemahaman yang benar bahwa betapa pentingnya membangun kebersamaan di dalam tubuh Kristus, dengan satu catatan, agar kita semua sebagai tubuh Kristus, walaupun mungkin latar belakang kita berbeda, budaya kita berbeda, pendidikan kita berbeda, pekerjaan kita berbeda, tetapi kita adalah satu tubuh di dalam Kristus untuk bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan. Hal yang kedua, mengapa membangun kebersamaan dalam tubuh Kristus itu penting? Yang kedua, bahwa kebersamaan dalam tubuh Kristus memampukan kita untuk melakukan amanat agung Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung kepada murid-murid Tuhan dengan satu catatan, agar mereka pergi bersama-sama memberitakan kabar baik kepada semua orang. Kristus menyadari bahwa tugas ini bukan berarti tidak akan ada tantangan. Yesus tahu bahwa murid-murid pasti akan mendapatkan penolakan. Murid-murid pasti akan menghadapi begitu banyak tantangan. Nah, saudara-saudara, mengapa kebersamaan dalam tubuh Kristus itu penting? Karena di dalam memberitakan Injil, di dalam memberitakan kabar baik, maka betapa pentingnya, seperti yang Yesus katakan di dalam ayat 7a, dia berkata bahwa dia mengutus murid-murid Tuhan berdua-duaan, tidak sendiri-sendiri. Mengapa Yesus mengutus murid berdua-duaan? Supaya mereka saling melengkapi, supaya mereka saling membangun, supaya mereka saling menguatkan, supaya mereka saling memotivasi. Ketika yang satu menjadi lemah, maka yang satu akan memberikan kekuatan. Ketika yang satu merasa diri tidak mampu, maka yang satu pasti akan menopang. Saudara-saudara, itu sebabnya betapa pentingnya kita membangun kebersamaan dalam tubuh Kristus. Karena itu akan memampukan saudara dan saya untuk bisa memberitakan kabar kesukaan. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih, mengapa membangun kebersamaan dalam tubuh Kristus itu penting? Yang ketiga, bahwa kebersamaan merupakan kunci dalam meraih keberhasilan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 133, dia berkata, di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan hati, di mana ada kebersamaan, maka di situ Allah memerintahkan berkat. Nah, saudara, kebersamaan adalah kunci untuk meraih sebuah keberhasilan. Salah satu contoh yang dapat kita jadikan sebagai sebuah pedoman adalah terdapat di dalam kitab Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Itu berbicara tentang ketika Musa, bangsa Israel, menghadapi orang-orang Amalek yang begitu ganas, begitu kejam dan tanpa kompromi. Saudara, Musa dibantu oleh Harun dan Hur. Ketika Musa mengangkat tangan, maka bangsa Israel menjadi kuat dan musuh kalah. Tetapi ketika tangan Musa menjadi penat, maka orang Amalek menjadi kuat dan mereka mengalahkan bangsa Israel. Untuk itulah kehadiran Harun dan Hur merupakan salah satu kunci di mana Musa bisa mengangkat tangan dengan kokoh dan membuat bangsa Israel bisa mengalahkan Amalek.
Saudara-saudara yang kekasih, kerjasama yang baik akan menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan ini yang ditunjukkan oleh Musa, Harun, dan Hur. Di dalam kebersamaan itu ada berkat Allah tersendiri. Di dalam kebersamaan itu ada kekuatan yang luar biasa yang memampukan setiap orang percaya untuk melihat bagaimana Allah berkarya di balik kebersamaan itu. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai kesimpulan saya ingin mengatakan demikian, bahwa membangun kebersamaan dalam tubuh Kristus, yang pertama, bahwa kebersamaan merupakan wujud kesatuan tubuh Kristus. Ini sangat penting di dalam kita mengembangkan pekerjaan Tuhan, di dalam kita memajukan pekerjaan Tuhan. Maka hal yang penting bahwa kebersamaan merupakan wujud kesatuan tubuh Kristus. Yang kedua, bahwa kebersamaan dalam tubuh Kristus memampukan setiap orang percaya untuk melaksanakan amanat agung Kristus. Saudara perhatikan bagaimana Yesus mengutus murid-murid. Dia mengutus tidak sendiri-sendiri, tetapi berduaan dengan satu tujuan, bahwa di mana ada kesatuan, di mana ada kebersamaan, di situ Allah memerintahkan berkat. Dan yang ketiga, bahwa kebersamaan merupakan kunci dalam meraih keberhasilan. Kalau kita ingin melihat pekerjaan Tuhan bertumbuh, berkembang, dan berbuah, peliharalah, bangunlah kebersamaan. Karena pemazmur berkata, di mana ada kerukunan, di situ aku memerintahkan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, mari kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk berbicara, bersuara, berkata-kata kepada setiap umat Tuhan yang mendengarkan tabuhan firman Allah. Kami mau berdoa, kiranya Allah memberkati setiap benih firman Tuhan. Roh Kudus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dengan setia mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Bapa, pada pagi ini kami mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Sinar Kasih Tabanan. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat mereka keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, pekerjaan dan usaha, ekonomi mereka kiranya diberkati oleh Tuhan. Apapun profesi jemaat di tempat ini, kami berdoa kiranya diberkati oleh Tuhan. Setiap pribadi dipelihara oleh Tuhan, dijadikan mereka sebagai keluarga-keluarga yang hebat, keluarga yang bertumbuh dalam iman, keluarga yang dipakai oleh Allah untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kalau ada jemaat yang sakit, ulurkan tanganmu, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada jemaat yang sedang mengalami begitu banyak masalah, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, dan usaha, bahkan dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, Tuhan, apapun masalah mereka, saya berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Allah ikut campur tangan serta memberikan solusi, agar mereka sungguh-sungguh dapat memahami satu-satunya yang dapat menolong serta memberikan jalan keluar adalah Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk badan pengurus jemaat di tempat ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Mereka yang begitu setia untuk melayani, hamba mohon berkat Allah untuk mereka sekalian. Kami mau berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintahan kami menghadapi situasi pandemik yang semakin melonjak. Tuhan, mari Engkau berkati. Berkati Bapak Presiden kami, berkati Wakil Presiden, berkati semua menteri. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke daerah, kiranya diberkati
oleh Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang bijaksana, sehingga semua keputusan yang diambil adalah keputusan yang semata-mata untuk mensejahterakan semua masyarakat Indonesia, baik yang ada di tingkat pusat maupun yang ada di daerah-daerah terpencil sekalipun. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia, aras pusat, wilayah, dan daerah. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan Gereja Kemah Injil Indonesia yang terpapar dengan COVID. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan melawat mereka satu demi satu. Tuhan menjamah dan Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk badan pengurus daerah Gereja Kemah Injil Indonesia dalam memikirkan konferensi daerah pada bulan November mendatang yang akan memilih ketua daerah yang baru. Ada 5 calon ketua daerah. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Siapapun yang Tuhan pilih, tentu itulah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin Gereja Kemah Injil Indonesia daerah Bali untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan dengan satu harapan, Tuhan Yesus akan menolong, Tuhan Yesus akan menyertai, dan Tuhan Yesus akan memberkati. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, kembalilah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah, serta arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin.